Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2 PGSD PPG Prajabatan. Anggota kelompok kami pertama ada Krisma Cahyaningrum, Rio Dandi Samudra, dan Yulivia Dianti. Di sini kami akan memaparkan mengenai panduan observasi, perkembangan, dan profiling peserta didik. Untuk yang pertama, instrumen observasi yang pertama, kami menggunakan lembar wawancara bersama wali kelas. Yang pertama ada bagian perkembangan kognitif dan motivasi. Di sini indikatornya mengenai hasil belajar, proses belajar, dan motivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada fisiologi. Nah, pada bagian fisiologi ini, kami menanyakan kepada wali kelas mengenai perkembangan fisik dari peserta didik. Yang ketiga ada sosioemosional. Pada sosioemosional ini mengamati mengenai perkembangan hubungan sosial dan belajar peserta didik bersama dengan teman-teman, melakukan tugas kelompok maupun saat berbicara dengan guru di sekolah maupun di kelas. Yang selanjutnya yaitu adalah perkembangan moral. Pada perkembangan moral, mengamati mengenai perkembangan perilaku peserta didik yang sesuai dengan aturan yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ada etnik dan kultural. Pada perkembangan ini, pengamatan terkait dengan ragam asal suku peserta didik dan ragam budaya yang dimiliki masing-masing peserta didik. Selanjutnya yaitu status sosial dan minat. Pengamatan pada perkembangan ini itu terhadap latar belakang sosial dan minat masing-masing peserta didik. Selanjutnya yaitu kemampuan awal. Pada kemampuan awal ini mengamati kemampuan awal peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya itu perkembangan belajar. Pada perkembangan ini pengamatan dilakukan pada gaya belajar masing-masing peserta didik. Selanjutnya, perkembangan motorik. Pada perkembangan ini, pengamatan terhadap perkembangan motorik peserta didik. Motorik di sini yang diamati yaitu perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Ya, baik. Selanjutnya, di sini ada beberapa, yaitu lembar wawancara bersama peserta didik. Kalau tadi sudah dijelaskan terkait lembar wawancara bersama wali kelas, kalau ini adalah wawancara bersama peserta didik itunya sendiri ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan dan kita tinggal checklist seperti ini. Jadi instrumennya checklist, ada ya atau tidak seperti itu. Untuk yang pertama ada pertanyaan secara kognitif. Jadi kita menanyakan tentang sisi kognitif anak tersebut. Seperti contohnya, apakah nilai yang kamu dapat selama ini sudah memuaskan? Apakah ada kesulitan? Apakah kamu rajin masuk sekolah dalam 1 minggu, misalkan seperti itu. Kemudian, ini ada pertanyaan fisiologis, berarti dia tentang fisik itu sendiri ya. Jadi misalkan, apakah kondisi fisik semua teman-temannya normal? Adakah teman yang menulis menggunakan tangan kiri? Dan lain sebagainya. Kemudian ada pertanyaan sosioemosional, di mana sosioemosional ini tentunya akan menanyakan terkait sosialnya, secara sosial dan juga emosinya. Jadi yang pertama, apakah kamu punya banyak teman, apakah kamu sering bertengkar dengan temanmu, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa saja hubungan antara dia dengan temannya dan juga bagaimanakah dia mengelola emosi dengan temannya. Kemudian untuk yang pertanyaan secara moral selanjutnya, contohnya adalah apakah ada peraturan di sekolah dan di kelasmu? Kemudian, apakah kamu pernah melanggar peraturan di sekolah atau kelas? Jadi pertanyaan ini, pertanyaan moral ini merujuk kepada bagaimana sikap dia menyikapi peraturan yang ada di lingkungan dia. Misalkan lingkungan yang kecilnya yaitu kelas ataupun sekolah dia, seperti itu. Dan juga bagaimanakah dia moralnya terhadap teman dan juga kepada orang lain seperti guru misalnya. Kemudian ada pertanyaan dari segi etnik dan kultural. Yang pertama contohnya, apakah semua teman sekelas berasal dari suku Jawa?
Kemudian apakah ada teman sekelas yang berasal dari suku selain Jawa, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan etnik dan kultural, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Krisma tadi, jadi di pertanyaan ini merujuk kepada culture-nya atau budayanya dan etnisnya seperti itu ya. Jadi mereka mengetahui apakah ada perbedaan, misalkan antara suku Jawa, misalkan dengan suku Madura, dan lain sebagainya. Kemudian ada status sosial dan minat. Jadi pertanyaan tentang status sosial dan minat, ini contohnya adalah apakah orang tua Anda seorang guru, apakah Anda suka belajar di kelas, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan mengetahui minatnya di bidang apa, seperti itu. Apakah di bidang musik atau matematika, di situ ada pertanyaan. Jadi tinggal checklist saja, misalkan dia menyukai musik. Kalau iya, berarti kita checklist ya. Berarti kita tahu, oh ternyata minatnya ada di bidang musik, dan lain sebagainya. Kemudian ada kemampuan awal, contoh pertanyaannya adalah, apakah Ananda terbiasa mempelajari materi yang akan disampaikan sebelumnya? Apakah guru selalu memberikan umpan pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan? Jadi intinya kemampuan awal ini merujuk pada kemampuan siswa sebelum dia mempelajari pelajaran itu, seperti itu ya. Atau mungkin sebelumnya dia pernah belajar tentang materi yang belum disampaikan, berarti itu juga sudah termasuk kemampuan awal, seperti itu. Kemudian ada gaya belajar. Jadi untuk gaya belajar ini, contohnya apakah Ananda suka belajar dengan membaca teks pada buku, melihat video, atau mendengarkan. Jadi mungkin untuk gaya belajar ini, kita bisa mengetahui peserta didik apakah dia merupakan peserta didik dengan gaya visual, auditory, ataupun kinestetik, seperti itu. Kemudian untuk motorik ya, pertanyaan tentang motorik, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Krisma tadi, ini terkait motoriknya si peserta didik ya, itu motoriknya kan bisa motorik kasar maupun motorik halus. Contohnya saja pertanyaannya, apakah Ananda senang dengan pelajaran PJUK? Kemudian apakah Ananda suka jika guru memberikan permainan dalam proses pembelajaran? Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk lembar observasi selanjutnya adalah observasi perkembangan peserta didik. Nah, yang pertama, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, ada beberapa aspek yang diobservasi dalam hal ini, yaitu yang pertama adalah perkembangan kognitif. Seperti apakah peserta didik terlihat siap dalam mengikuti pembelajaran, apakah peserta didik aktif, dan lain sebagainya. Nanti hasil observasinya ini dapat kita jabarkan dalam kolom berikut seperti hasil observasi dan interpretasi kita terhadap hasil dari observasi yang kita dapatkan. Selain kognitif, ada juga sisi dari aspek motivasi, seperti apakah peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung di kelas. Jika iya, bagaimana guru memotivasi? Jika tidak, mengapa? Jadi di sini memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menjelaskan aspek observasi motivasi ini. Selanjutnya ada identifikasi kesiapan siswa dalam proses pembelajaran, seperti apakah di awal pembelajaran guru mengamati atau mengecek kesiapan siswa, baik secara kondisi maupun secara materi. Terus ada beberapa seperti apa yang dilakukan guru, dan saat mengetahui kompetensi awal sebagai bentuk tindak lanjut, dan bagaimana guru mendampingi setiap peserta didik agar mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajarannya. Nah, di sebelah sini ada hasil observasi dan bentuk interpretasi yang dapat dilakukan guru sebagai bentuk tindak lanjut ya. Terus ada selanjutnya ada perkembangan emosi, seperti sejauh mana kelas dan ruangan pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri bagi peserta didik. Terus ada bagaimana guru merespon. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam membangun sebuah atmosfer untuk berinteraksi dengan siswa, bersosialisasi atau berinteraksi dengan teman lainnya. Misalnya peka terhadap situasi sekitar, berempati, saling menghargai, saling berinteraksi, dan berkomunikasi. Dan selanjutnya ada perkembangan moral atau spiritual peserta didik. Seperti ada beberapa pertanyaan, indikatornya ada apa yang dilakukan guru dalam membangun nilai integritas dan
spiritual peserta didik, terus apakah sekolah menerapkan pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, seperti itu. Apakah sekolah menentang perlakuan bullying, dan bagaimana sekolah dan guru memberikan sanksi atas tindakan yang menyimpang. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu dilakukan observasi terhadap sekolah tersebut. Selanjutnya ada etnik dan kultural, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Etnik dan kultural ini berkaitan dengan budaya dari peserta didik. Apa mayoritas etnik siswa yang ada di kelas, apakah siswa yang berasal dari etnik selain Jawa, dan apa perbedaan kultural dari siswa yang berasal dari etnik luar Jawa dengan etnik di Jawa. Terus selanjutnya ada status sosial dan minat, seperti mayoritas latar belakang siswa secara ekonomi, dari ekonomi rendah, menengah, maupun tinggi. Bagaimana latar pekerjaan orang tua, terus bagaimana latar belakang kondisi keluarga mayoritas siswa. Terus ada kemampuan awal. Nah, kemampuan awal ini digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa di awal pembelajaran sebelum memulai proses pembelajaran lebih lanjut. Dan ada gaya belajar. Gaya belajar juga ini akan memberikan pengertian bagaimana siswa dapat mendapat proses pembelajaran yang maksimal, seperti gaya belajar auditori, visual maupun kinestetik. Apakah guru melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan gaya belajar siswa, seperti bagaimana cara guru mengidentifikasi melalui diagnostik awal, seperti itu. Apa mayoritas gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, dan bagaimana cara guru menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan gaya belajar atau diferensiasi dari setiap peserta didik. Selanjutnya ada motorik, yaitu perkembangan motorik dari siswa, seperti apa yang dilakukan guru untuk menstimulus perkembangan motorik siswa, apa jenis olahraga favorit siswa, apa yang biasa dilakukan oleh siswa ketika jam istirahat, seperti itu. Dan secara garis besar, seluruh bentuk observasi ini saling berkaitan antara satu dengan lainnya, antara peserta didik, orang tua, maupun wali kelas yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.